Nabi Isa alaihi salam. Hilangnya sepotong roti. Suatu hari Nabi Isa alaihi salam melakukan perjalanan jauh dengan seorang teman yang baru dikenalnya. Mereka menelusuri tepi sungai. Ketika merasa cukup lelah dan lapar, mereka beristirahat sejenak. Lalu menyantap bekal yang dibawa, yakni 3 potong roti. Sepotong untuk Nabi Isa, sepotong untuk sang teman, dan yang sepotong lagi disimpan untuk santapan nanti. Setelah menghabiskan rotinya, Nabi Isa pergi ke sungai untuk minum. Saat kembali, beliau tidak mendapati roti yang tadi disimpan. Dengan heran Nabi Isa bertanya, "Wahai temanku, apakah engkau tahu di mana roti yang tinggal sepotong itu?" Aku tidak tahu. Jawab si teman sedikit gugup. Keduanya lalu melanjutkan perjalanan. Ketika melihat seekor rusa, mereka memutuskan untuk menangkap rusa tersebut. Lalu disembelih dan dibakar sebagai santapan mereka, hingga hanya tersisa tulang belulang. Nabi Isa mengumpulkan tulang-tulang tersebut dan berdoa, "Dengan kuasa dan atas izin-Mu, ya Allah, maka hidupkan dan bangunkanlah rusa ini." Secara tiba-tiba, tulang-tulang itu bersatu dan menjadi seekor rusa yang hidup. Nabi Isa alaihi salam bertanya kepada rusa, "Wahai hewan rusa, berbicaralah. Siapakah yang telah mengambil sepotong roti bekal kami tadi?" Rusa menjawab, "Teman perjalananmu itu yang telah memakannya." Rusa itu kemudian mati dan kembali menjadi tulang belulang. "Bagaimana tanggapanmu?" Tanya Nabi Isa kepada si teman. Aku tidak mengambilnya. Rusa itu berbohong. Si teman tetap tidak mengakui. Kembali keduanya meneruskan perjalanan. Hingga sampai pada sebuah lembah dengan sungai yang cukup lebar. Nabi Isa memegang tangan si teman, lalu berjalan di atas air, hingga sampai ke seberang. "Demi Allah, yang memperlihatkan kepadamu bukti ini, siapakah yang mengambil sepotong roti itu?" Kembali Nabi Isa bertanya. Aku tidak tahu. Mereka pun kembali meneruskan perjalanan. Saat perjalanan sudah cukup jauh, mereka beristirahat melepas lelah. Nabi Isa mengumpulkan beberapa batu kerikil dan berdoa, "Jadilah emas, dengan izin Allah." Seketika batu-batu kerikil itu berubah menjadi emas. Lalu Nabi Isa membagi emas itu menjadi 3 bagian, dan berkata kepada si teman, "Untukku sepertiga, dan untukmu sepertiga. Sedang sepertiga ini untuk orang yang mengambil roti." Si teman buru-buru menjawab, Akulah yang mengambil roti itu. Nabi Isa tersenyum, lalu dengan tegas berkata, "Ambillah semua emas ini untukmu." Kemudian Nabi Isa alaihi salam meninggalkan si teman dan melanjutkan perjalanannya sendirian. Sementara si teman yang mendapatkan bongkahan emas larut dalam kegembiraan. Tak lama kemudian datang 2 pria asing. Melihat bongkahan emas, mereka mendekati si teman Nabi Isa. Timbul niat di hati mereka untuk merampas bongkahan emas tersebut. "Berikan emas itu, atau kami akan merampasnya," ancam salah seorang pria asing. Dengan perasaan takut, si teman Nabi Isa berusaha bernegosiasi. Bagaimana kalau emas ini kita bagi bertiga saja, tuan-tuan? Setelah berunding cukup lama, kedua orang asing itu sepakat dengan tawaran si teman. Di tengah pembagian emas, ketiganya merasakan lapar. Mereka memutuskan untuk mencari makanan. Melalui pengundian, si teman Nabi Isa yang bertugas mencari makanan. Sementara kedua pria asing menjaga bongkahan emas. Dalam perjalanan pulang, timbul pikiran jahat si teman. Kalau makanan ini aku beri racun, tentu emas itu menjadi milikku seutuhnya. Batin si teman. Sesampainya di tempat semula, ia telah ditunggu oleh kedua pria asing yang ternyata juga punya niat jahat. Mereka membunuh si teman Nabi Isa.
Sekarang emas ini hanya milik kita berdua. Tentunya masing-masing kita akan mendapatkan bagian lebih banyak. Karena masih dalam kondisi lapar, kedua pria asing itu mengambil makanan yang dibawa oleh si teman dan segera memakannya. Alhasil, mereka juga mati. Beberapa waktu berselang, Nabi Isa alaihi salam beserta beberapa pengikutnya melewati daerah yang dahulu dia singgahi. Mereka menjumpai beberapa bongkahan emas, yang di sampingnya tergeletak 3 mayat. Nabi Isa alaihi salam mengenali salah satu mayat itu, yang tidak lain adalah si teman yang dahulu mengambil roti. Nabi Isa alaihi salam pun menjelaskan kejadian yang ada, serta asal-usul emas dan mayat itu. Beliau lalu berkata, Inilah dunia dan keburukan yang diakibatkan olehnya. Oleh karena itu, berhati-hatilah terhadap dunia. Kisah tersebut menggambarkan ketamakan manusia dalam mengejar harta dunia. Selama seseorang masih menuruti keinginan hawa nafsunya, maka ketamakan itu tidak akan ada habisnya. Dan pada akhirnya, sifat tamak tersebut hanya akan membuat kita merugi.